Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Fatwanigara, CGP Angkatan 9, Kabupaten Ogan Komering Ilir, SMA Negeri 1 Kayu Agung. Hari ini saya akan melaksanakan rangkaian kegiatan Kucing untuk Supervisi Akademik melalui 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Untuk yang pertama, pra-observasi, hari ini saya sudah bersama dengan Ibu Astuti. Beliau adalah guru BK di SMA Negeri 1 Kayu Agung. Kami akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Astuti? Alhamdulillah baik Bu Abi. Bu Abi apa kabar? Alhamdulillah saya baik juga ya. Iya. Sebelumnya terima kasih sudah menemani saya di sini. Jadi kegiatan kita hari ini adalah untuk melakukan supervisi. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi tujuan kita melakukan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kemudian rangkaian kegiatannya ada 3 tadi Bu ya. Yang pertama pra-observasi. Jadi tujuan dari kita melakukan pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal melakukan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih siap dan lebih lancar sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, baik, saya akan ada beberapa pertanyaan ini Bu ya. Jadi yang pertama ini terkait materi yang akan Ibu bawakan di kelas nanti. Kira-kira materinya apa ya Bu ya? Materi yang saya akan bawakan dalam kegiatan ini yakni ayo tentukan studi lanjutan menu setelah SMA. Ayo tentukan studi lanjutan menu setelah SMA. Yang kedua, tujuannya kira-kira apa ya Bu ya? Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis potensi yang ada dalam dirinya secara tepat. Terus peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis perguruan tinggi yang dengan tepat. Setelah itu peserta didik dapat mengidentifikasi pilihan program studi yang ada di universitas. Terus yang keempat itu peserta didik dapat menentukan rencana pemilihan program studi mereka ke perguruan tinggi. Baik, berarti ada 4 ya Bu ya. Iya. Pertama mereka akan menganalisis dulu potensi diri mereka, kemudian mereka melihat program studi yang ada, kemudian mereka mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan potensinya, kemudian yang terakhir baru menentukan saya sepertinya mau masuk ke sini nih. Iya. Nah, terkait dengan area pengembangan, kira-kira area pengembangan mana yang ingin Ibu tekankan dalam pembelajaran kali ini? Lebih ke pengetahuan mereka tentang universitas. Berarti di area pengetahuan mereka Bu ya. Oke. Ibu sudah susun rancangan pembelajaran tentunya ya. Terkait dengan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu susun, bisa diceritakan sedikit Bu, baik modelnya, kira-kira Ibu pakai model apa, kemudian penilaiannya seperti apa, terus media yang digunakan kira-kira apa saja. Oke. Dalam kegiatan ini saya akan menggunakan model bimbingan siaran dengan media video, Mentimeter, dan saya akan memberikan materi menggunakan Canva. Setelah itu juga penilaian saya pakai itu menggunakan LKPD. Dalam kegiatan ini juga saya akan menggunakan ice breaking. Ice breaking. Iya. Sosial emosionalnya. Iya. Gimana tuh? Ice breakingnya itu lebih kalau punya temanya itu cermin. Jadi mereka saling berhadapan. Setelah itu mereka melihat satu sama lain orang yang di depan mereka. Setelah itu orang tersebut berbalik badan, mengubah salah satu yang ada di badannya. Setelah itu berbalik lagi, apakah temannya tadi sadar atau tidak apa yang diubah oleh temannya tersebut. Oke, berarti butuh konsentrasi penuh gitu ya dalam kegiatan itu nanti ya. Sepertinya sangat menarik Ibu ya. Saya sudah nggak sabar nih Bu pengen masuk kelas Ibu karena topiknya tadi yang disampaikan sangat menarik. Mungkin sebagai pengetahuan juga untuk saya juga kemudian modal kelas 12 gitu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu rencananya Ibu mau masuk kelas berapa, kemudian kapan waktunya? Rencana ini hari Selasa jam ke-3-4. Selasa jam 3. Iya, kelas 12-2. Oke, di kelas 12-2. Kebetulan sepertinya ini juga di kelas saya
kosong. Jadi kita sepakat Bu ya, pada jam ke-3-4 di hari Selasa kelas 12-2 kita akan melakukan observasi di kelas Ibu Astuti. Iya. Mungkin itu dulu. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan observasi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan dengan kelompok kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Siapa yang mau menjadi acara hari ini? Oke, Ray. Ray, mungkin doa kita pada hari ini ya. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke. Bimbingan kelompok kali ini kenapa kalian dipilih? Karena atas dasar instrumen yang sudah dibagikan sebelumnya dengan kalian. Dari hasil tersebut, kalian adalah anak-anak yang terpilih untuk membahas tema kita pada hari ini. Jadi bimbingan kelompok itu ada dua. Ada yang kita menentukan, anggota kelompok yang menentukan ya, apa yang ingin bahas. Ada yang ditentukan sebelum kegiatan berlangsung. Nah, di sini namanya adalah topik tugas. Kita di sini topik kita pada hari ini yakni adalah ayo tentukan sekolah lanjutanmu setelah SMA. Ya, oke. Oke, mungkin maksud Nabila itu biar ke depannya kita bisa lebih mempersiapkan lagi apa yang ingin kita raih setelah SMA. Ada lagi? Membantu kita untuk menemukan pilihan terbaik. Oke, membantu kita menemukan pilihan terbaik ya. Ada lagi? Agar tidak salah jurusan. Benar yang dikatakan teman-teman yang tadi, kita di sini intinya biar kita mempersiapkan ke depannya kita ini setelah tamat SMA ini apa sih? Apa sih yang tujuan kita? Biar jangan sampai tadi salah jurusan lah. Apa lagi tadi ngomong apa? Biar menemukan pilihan terbaik. Nah, jadi menemukan pilihan terbaik. Itu kan kita siapa tahu dengan bimbingan kelompok ini kita bisa sama-sama bahas, kita mungkin dari solusi kawannya, dari solusi si A, si B bisa menjawab pertanyaan kita selama ini. Ya, ada 4 azas dalam bimbingan kelompok yang harus kita taati. Sampaikan. Oke, Anang. Kesukarela, Kesukarela, keterbukaan, keterbukaan, kehormatan, kehormatan, dan kerahasiaan. oke, dan kerahasiaan. Ada 4 azas. Ada yang tahu kalau azas kerahasiaan itu apa? Bersifat privasi. Ya, rahasia kan, berarti kerja bakti nih, sukarela. Nah, tidak nanti tunjuknya. Tadi apa jawabannya? Saya apa jawabannya? Tidak ya. Kita dengan keikhlasan kita, dengan sukarela kita untuk menjawab apa yang sebenarnya kita juga sebenarnya kalian juga, aduh, tahu Bu, aku tapi ngomongnya tuh ya antara takut atau apa ya, malu dan sebagainya ya. Ini diharapkan kalian di sini kita akan melakukan yang bimbingan kelompok. Kita bahas sama-sama di sini masalah kita nih. Aku merencanakan setelah dilanjutkan kita tuh kita rencanakan sama-sama, siapa tahu pengalaman Nabila bisa dipakai oleh Anang, pengalaman Bijo bisa dipakai oleh Nabila. Ada 2 Nabila di sini. Mari Pak. Berarti kita dalam kelompok harus membuat namanya aturan. Apa sih aturan yang kalian pengen diterapkan di kelompok ini? Fokus. Berbicara dengan baik. Lagi aturannya? Ada? Jangan mengganggu teman yang sedang memperhatikan. Oh, jangan mengganggu teman yang sedang memperhatikan. Nah, kayak ada yang lagi tahunnya dengar, tahunnya ada win-win ya. 4 nih aturan tadi. Maka ada aturan itu bakalan kalian laksanakan atau kalian taati lah dalam bimbingan kelompok kita kali ini. Sepakat. Oke, kalau begitu sudah siap untuk lanjut ke tahap kegiatan kita? Siap. Oke, siap. Kalau sudah siap, dilihat dulu ada yang itu. Oke ya. Ada bimbingan siaran, bimbingan kelompoknya dengan model bimbingan siaran. Nanti ibu akan menayangkan sebuah video, 2 buah video. Dan yang satu lagi itu video tentang Aneta. Sudah pernah nonton video tersebut? Belum. Sebuah perjuangan. Terus ada lagi usaha. Apa lagi? Memotivasi diri kita untuk selalu terus berjuang dan tidak takut kegagalan. Memotivasi kita untuk selalu berjuang dan tidak takut akan kegagalan. Ada lagi? Oke, kalau gagal kita harus berani bangkit kembali. Ada lagi?
Ya. Berbeda itu tidak apa-apa. Berbeda itu tidak apa-apa. Untuk disimak di dalam itu. Oke, lebih memotivasi untuk semangat ke depannya. Ada lagi? Terharu, ngapa terharu? Nah, perjuangannya. Walaupun dia dari suku pedalaman, miskin, tapi selama kita ada usaha, ada semangat, insya Allah itu bisa terwujud. Diri sendiri dan terus mengembangkan apa yang kita kembangkan. Oke, tetap menjadi diri sendiri walaupun dimanapun kita berada, dengan mengembangkan apa yang kita punya. Kagum akan pengorbanannya. Kenapa kagum dengan pengorbanannya? Itu kayak di kita Ya, harus jadi dirinya sendiri. harus jadi dirinya sendiri. Jadi mengorbankan kayak dia tuh dikorbankan gitu dibully. Ya, ini ya tadi. Tapi dia tetap semangat. Mungkin ini adalah segelintir pengalaman yang ada di sekitar kalian. Adakah pengalaman kalian dalam mencapai cita-cita kalian ke depannya yang masih berhubungan lah dengan rencana tindak lanjut kita untuk ke depan setelah SMA tadi? Aku pengen jadi dokter, tapi sekeliling aku bilang oh udah bisa jadi dokter. Ya, itu kan contoh ganti. Itu banyak yang tidak pantas itu dari orang terdekat loh. Ya, itu salah satu sebenarnya bisa jadi motivasi diri kita juga, bisa jadi penyemangat kita, bukan sebagai oh yo tidak bisa. Apa Nabila nganggut nih, apa pengalamannya Bila? Apa kita berbagi di sini, siapa tahu bisa teman-temannya mengatasinya atau kamu pengalamannya. Sebenarnya pengalaman sama. Ya, Di sini juga menjelaskan kedokteran atau menjurus ke kesehatan. ya. Tapi memang dari orang tua yang tidak merestui dan lebih memilih menjadi dosen ya. Oke. Biasanya Dosen kimia. Dosen mata pelajaran teknik. oh, memang pengennya ambil aktif orang tuanya. Sama atau orang tuanya? PNS kedua. Kalau papa itu dulu, kalau mama itu nah, Dan siapa yang lebih dominan itu? Pengen jadi dosen? dua-duanya. Dua-duanya. Dari pengalaman Nabila, ada nggak solusi? Usaha dan Usaha dan buktikan. Ada lagi? Itu dari Dona. Enggak, usaha buktikan. Ada lagi? Kalau memang pengen Nabila itu ya, kesehatan. Ada lagi? kata dua-duanya. Daftar dua-duanya, nah. Iya, bisa. Kata beliau daftar dua-duanya. Memang itu. Misal nih, solusi dari kawannya, Nabila daftar dua-duanya nih. Apa yang bakal terjadi? Kayaknya dari orang tua Tetap no. Tetap no. Oke, ada lagi? menjadi dosen di fakultas kesehatan. Nah, saat itu. Gimana? Jadi ke dosennya di jurusan kesehatan. Ya. Misalnya maksud Nabila Zahira nih ya, Nabila sama Nabila kan. Makanya Nabila nih tetap nih daftar nih misal perawat, tapi maaf Pak, oke aku di perawat ini nih, tapi janji adik sudahnya jadi dosen, dosen itu masih tidak sampai di S1, S2. Nah, jadi aku tetap dengan keinginan, tetap juga mengikuti keinginan orang tua. Gimana Nabila bisa nggak kayak itu? Oke, kalau Nabila berarti mungkin didiskusikan lagi lah dengan orang tuanya ya. Kalau yang lah, sudah ya. Itu jadi penghambat dia untuk melanjutkan ke perguruan tinggi juga kan? Kedua biaya. Berarti apa rencana kalian selanjutnya? Ya, kuliah. Kita ini mau merencanakan kuliah nih, ya. Kita ini sekarang mau merencanakan kuliah. Apa yang kita harus lakukan setelah kegiatan ini? Mulai mempersiapkan, Apa, gitu? mulai mempersiapkan untuk masuk ke jenjang yang berikutnya. Jadi masuk ke universitas yang kita inginkan, kita dapat mengungkapkan diri. Ya. Kita mempersiapkan ya, benar kata ibu. Untuk mempersiapkan mencari informasi. Oke. Mulai searching nih jurusan-jurusan. Ada lagi? Menganalisis kemampuan diri sendiri. Apakah diri sendiri mampu untuk lanjut ke tingkat yang kita tuju. Oke. Analisisnya kemampuan. Mampu nggak aku di jurusan ini? Ya. Selanjutnya? Apakah diri sendiri mampu untuk Oke. Mencari tahu bakat dan minat kita terlebih dahulu kan. Jadi kita biar tahu ke depan ini nggak jadi apa. Diskusi dengan orang tua terus. Siapa yang di sini sudah berdiskusi tentang rencana sekolah lanjutannya? Alhamdulillah satu ya. Kalau SMA kuliah atau tidak, itu harus kalian ngomong kebaik-baik dengan itu. Bahkan sampai sedetail biaya. Ini kalian diskusi dengan orang tua. Mulai dari tahu ini.
Hanya cuma kreativitas kah? Tidak. Apa lagi? Untuk daya tampung Peminatnya, alumninya, prospek kerjanya. Baik. Apa? Dunia perkuliahannya. Terus situasi ekonomi. Itu loh paling penting sebenarnya. Kita harus memahami situasi ekonomi orang tua. Kadang kita ngomong, oh uang tuaku cukup, ya aku kuliah di sini. Ingat, yakin kamu, kalau kamu anak semata wayang, oke nih, kalau kamu bilang kayak gitu, pertimbangkan, adakah kamu adik, adakah kamu kakak yang masih harus kamu dibiayai oleh orang tua. Itu sangat tidak pertimbangan. Kalaupun sekarang nih, itu ada pertanyaan yang biaya kan tidak kemarin. Apa yang kamu? Mencari beasiswa, ada lagi? Meningkatkan prestasi maksudnya gimana, Ren? Mencari beasiswa dengan prestasi, ada lagi? Selain beasiswa? Bekerja dulu. Oke, itu harus ekstra ya, ekstra banget itu nih. Ada lagi? Iya, daftar di sekolah kedinasan. Sudah pasti. Sekolah gratis, lulus mau kerja. Gimana nih caranya dulu? Biar tembus jadi sekolah kedinasan, saingannya pasti usaha. Apa caranya? Oke, tingkatkan dengan percaya diri. Ada lagi? Jadi apa ada yang menjadi jalan berjalur di satu Oke. Selain itu, apa lagi yang kalian? Selain usaha juga berdoa supaya bisa semakin berkembang bersama kita tentang ini tadi. Ya, doa itu paling penting ya. Setelah berusaha, setelah sudah biaya ada, usaha ada. Tapi kalau kita kurang doa juga, jangan kali. 3 bulan lagi kalian sekolah, mau tidak mau, bukannya harus menentukan kalian naik mana. Jatuhnya apa? Salah pilih. Ya, benar. Nah, jadi sekarang kalian diharapkan benar-benar ya, tidak so, pertimbangkan, rencanakan masa-masa. Aku ini balik dari sini ngapain kali? Orang tua dulu nih. Tak mau. Enak nih kalau misal satu yang bersuara, yang bingung ini tidak bersuara sama sekali, mau pulang obat, nanti lah. Nah, aku nggak tahu nak mana. Ada nih ya ceritanya. Mau bingung, anak pun bingung. Nah, itu kalau tidak dibicarakan secepatnya, maka kalau di ujung-ujung kita kasih tidak kasih pertimbangan, tidak kasih yang kalian tadi itu cuma dulu bilang kakak aku ke mana, cuma dulu aku bilang ke mana, cocok nggak aku masuk sini, itu nggak bakal terjadi, ya. Kalau kalian tidak mempersiapkan dari bahas tentang bagaimana perasaan kalian, pengalaman kalian, solusi-solusi dari teman-teman kalian sudah dapat, rencana kalian setelah kegiatan ini pun sudah kalian buat. Ini ada materi sedikit dari Ibu ya, tadi lanjutan setelah SMA. Nah, ini tadi kan kalian bahas nih. Awalnya kita harus kenali bakat dan minat kita. Bakat itu apa? Kemampuan yang ada dalam diri kita. Minat? Keinginan. Ada orang yang punya bakat tapi tidak punya minat. Ada yang punya minat tapi tidak punya bakat. Bersyukurlah kita kalau kita punya minat dan bakat yang sama. Ini ada, Bu, aku bakat nih di bidang seni, tapi aku minat di kedokteran. Agak rancu kan ini? Kecuali aku bakat nih di bidang matematika, aku pengen jadi akuntan. Masuk kan? Nah, jadi sekarang nih jenis-jenis perguruan tinggi ada 5 universitas. Jelas kalian tahu universitas. Apa contohnya universitas? Negeri yang terdekat dengan kalian. Universitas apa lagi? UGM. Apa sekolah tinggi gitu? Ada PAN. Iya. TIS. ITES itu swasta. Dan yang kelima itu ada politeknik. Politeknik, Polri. Ini kalian cari tahu lebih dalam. Universitas ada jurusannya. Tidak kalian buat menjadi di kuliah industri. Kuliah industri jurusan apa sih nak? Ada tahu banyak kuliah industri. Itu kan aneh yang perlu diperhatikan dalam memilih stadion kita. Kenali minatmu melalui prestasi. Ini tidak kami pengennya anak lapangan Bu, aku pengen di lapangan. Aku nanti kantor Bu, aku panas di lapangan ya Pak. Oke, ada lagi? Kemampuan diri sendiri. Jadi kenali dulu.
Kalau kita setelah dari terlibat atau ini dari pribadi seperti apa ya? setelah kegiatan aku gitu melo kuliah tuh, yang pastinya pengen bergawe. Nah, jadi kita harus perhatikan nih prospek kerja kita depan kapan. Hindari. Nah, ini sering terjadi. Jangan miliki opsi. Maksudnya apa miliki opsi? Pilihan. Siapkan beberapa pilihan. Jelaskan bakat minat yang ada. Buatlah sebuah rencana studi lanjutan kalian setelah materi ini. Katanya ibu jengok kalian tuh agak ngantuk, mulai Nabila, cocok dulu. Nabila dengan Nabila, video dengan Depa. Oke ya, oke kita perhatikan. Sudah diperhatikan? Setelah ini kita balik badan, lakukan perubahan yang ada di diri kalian sehingga apakah teman kalian memperhatikannya atau tidak? Ya? Oke. Apa yang berubah? Tangannya tadi digulung, sekarang kita dasnya terbalik. Benar, Depa? Satu yang benar. Satunya tadi? Konsentrasi. Melatih konsentrasi. Terus apa lagi? Fokus. Ketelitian. Ini pengamat yang baik. Itu salah satu bakat kalian loh. Tidak semua orang punya bakat menjadi pengamat. Ya, kita sudah main games tadi. Kita juga sudah yang namanya melihat video. Sudah membahas apa sih yang bakal kita lakukan setelah kegiatan ini. Aku itu nak cak mano tentang jurusan kita sudah kita pikirkan tadi kan, sudah kita bahas sama-sama. Berarti mau tidak mau bimbingan kelompok kita akan berakhir, ya. Dengan berakhirnya bimbingan kelompok, ibu pengen tahu apa sih pesan dan kesan kalian selama kegiatan ini. Pesan dan kesan kalian selama kegiatan bimbingan kelompok ini bisa kalian minta bawa handphone kan? Oke, bawa handphone. Sekarang buka menti.com 65221744. Buka dulu menti.com, nanti akan diminta memasukkan 8 angka. Ya, apa pesan dan pesan kalian setelah kegiatan itu ada 2 kolom kan? Yang kalian 65221744. Ada 2 kolom, satu pesan kalian terhadap kegiatan bimbingan kelompok ini, satu pesan kalian terhadap bimbingan kelompok ini. Ada kolom nih, isi 65221744. Masuk. Nanti keluar nih, ada pertanyaannya. Ya, di kolom pertama itu pesan, di kolom kedua itu pesan. Atau terserah nanti. Langsung tahu siapa yang ngisi. Oke. Apa lagi? Ayo, kalau udah dibatasi, mungkin malah berat dari 2 kayak sini. Semangat kayaknya. Semangat deh. Agak shock ya? Coba. Percaya dengan diri. Coba. Oke. Oke ya, itu adalah pesan dan kesan kalian pada hari ini. Terus rencana kalian nih, itu rencana yang kita bahas tadi kan rencana kalian kedepannya tentang bagaimana studi lanjutan kami. Sekarang rencana kalian sudah dengan kelompok kita hari ini. Oh. Oke, bantu ini lagi. Ada lagi? Baik juga. Kita juga mau belajar teman-teman supaya bisa lebih nggak sama apa yang lebih. Oke, oh ada teman-teman yang kasih di sini, kawan-kawan kelasnya juga biar lebih tahu lagi. Ada lagi? Itu motivasi teman-teman untuk agar selalu semangat. Kalau kita lakukan dengan kamu lagi? Boleh. Boleh. Bahas apa setelah ini? Jurusannya lebih dalam lagi. Oke, ini kan baru kita merencanakan. Berarti ini jurusan. Oke, kan sudah kita bahas nih. Berarti ada yang konseling individual, ada yang bakalan ngajak kawannya konseling ke Monica. Pengen juga kita bakalan selanjutnya lakukan bimbingan kelompok lagi untuk bahas tentang jurusan-jurusan yang ada di universitas ini namanya. Oke, setelah itu berarti Ibu sangat berterima kasih kalian sudah hadir dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semoga yang kita dapatkan, yang kita dengar hari ini dan kita berbagi itu bisa bermanfaat untuk kita sama-sama. Amin. Ya. Ibu
Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.